One, two, three, four. Hey yo, ada yang baru lagi nih, iya kan? Oke, di awal chapter kali ini kita diperlihatkan kelanjutan dari chapter kemarin, di mana kita melihat semua orang yang sudah keluar dari dunia cermin. Wah, ini bagus, akhirnya kita bisa keluar dari dimensi itu. Kira-kira siapa yang menghancurkan cermin ini? Ucap Bailang. Oi, itu aku, prajurit batu kecil. Aku belum meninggalkan kalian loh. Aku sangat loyal bukan? Hihihi. Tak kusangka dirinya lah yang menyelamatkan kita semua. Ucap Tan Sanzang. Woi kalian semua, aku senang kalian sudah bisa keluar. Ucap Xiaoyi sambil berteriak. Baji di sini sudah bertarung mati-matian untuk melindungiku. Jadi semua tolong bantulah. Ucap Xiaoyi. Baji, ucap Tan Sanzang sambil cemas. Baji pun bertanya kepada Xiaoyi, apa sesuatu terjadi? Xiaoyi pun berkata, Tan Sanzang dan yang lainnya sudah keluar dari dimensi cermin itu. Sekarang kau bisa beristirahat, Cubaji, ucap Xiaoyi. Dan Cubaji pun kembali ke mode biasanya, serta terluka sangatlah parah di sana. Aduh, aku jadi gagal. Orang-orang ini berhasil keluar. Sekarang aku harus mengulangnya kembali. Aku jadi pusing di sini. Sepertinya ini bukan hari-hari keberuntunganku. Biar kupikirkan sebentar ya, apa yang harus kulakukan. Kalian berdua tolonglah atasin mereka dulu, ucap Raja Selatan. Oke, kau tak perlu cemas sang Raja Selatan, biar kami yang memberikan mereka pelajaran, ucap anak buahnya. Tidak akan kubiarkan perjuangan kakakku jadi sia-sia, ucap Bailang. Ayo, ucap Sang Wujing sambil berlari untuk menyerang mereka. Sedangkan Ause dan Yihu bersembunyi terlebih dahulu karena mereka masih belum sehat walafiat. Lalu Bailang dan Sang Wujing pun bertarung di sana. Majulah kalian. Baku hantam pun dimulai. Sementara itu Raja Selatan masih berpikir kira-kira harta mana ya kan yang akan dipilihnya. Yang akan dikeluarkan apakah yang ini ataukah yang itu. Saking banyaknya ya kan. Di saat sudah menentukan, tiba-tiba seseorang pun berbicara. Woi Raja Selatan, kau sangat banyak sekali mengoleksi banyak harta dan aku sungguh terkesan melihatnya. Tapi sekarang aku akan memukulmu. Jadi kira-kira harta mana yang akan bisa menghentikanku? Ucap Tan Sanzang yang sangat kesal. Apa katamu? Kau sungguh tidak punya sopan santun, ingin memukul seorang dewa. Apa kau bermimpi Minggirlah, ucap sang Raja Selatan sambil berteriak. Tiba-tiba ya kan, pukulan 1000 bayangan pun mendarat indah di mukanya. Sampai dia ganteng banget coy. Dan boom, kaulah yang harus minggir Raja Selatan sialan, ucap Tan Sanzang. Bailang yang melihat pukulan dari Tan Sanzang pun berkata, wah guru sudah benar-benar serius. Sepertinya dia akan balas dendam atas terlukanya Kak Baji, ucap Bailang. Tinjunya itu sangatlah seram, sebaiknya aku tidak mengganggunya, ucap Yihu yang sudah melihat serangan Tan Sanzang. Aduh, Raja Selatan, ucap anak buahnya. Lalu Raja Selatan pun bangkit dan berkata, apa yang kau lakukan? Kau sudah melawan perintah dewa. Sepertinya hukumanmu akan sangatlah berat. Tadinya aku akan meninggalkan kalian setelah mengambil sutra. Tapi kau sekarang benar-benar membuatku murka. Kalian semua akan membayar perbuatan ini. Dan boom, tinju kedua kali pun mendarat indah di mukanya si Raja Selatan ini bos. Sambil berkata, berisik oi. Apa memang Raja Selatan terkenal dengan cerewetnya? Ucap Tan Sanzang yang marah dengan menggebu-gebu. Raja Selatan pun terpental di sana. Aduh, bagaimana bisa? Raja Selatan terpukul kedua kalinya, ucap anak buahnya. Sambil mereka panik di sana. Sang Raja, sepertinya situasinya sangat buruk untuk hari ini. Lebih baik kita mundur kali ya, ucap anak buahnya yang sudah ketakutan. Hoi kalian tak boleh mundur. Aku telah berjuang sendiri dan aku dikalahkan. Itu sangat memalukan bukan? Aduh, maafkan kami Sang Raja. Kami jadi beban untukmu. Benar, ucap Sang Raja Selatan. Kita tak boleh mundur, ucap anak buahnya yang satu lagi. Itu benar sekali, kalian berdua bisa membantuku untuk berdiri sekarang. Tiba-tiba di saat memegang tangannya,
cengkeramannya pun berbeda. Bagus, pemikiran kalian berdua, ayo kita lakukan bersama-sama, ucap Raja Selatan sambil mencengkram mereka. Semua orang yang melihatnya pun terheran-heran, apa yang akan dilakukan olehnya, ucap Bailang. Ini gawat, ucap anak buahnya. Dan raja itu pun menghisap kekuatan mereka berdua sampai kering kerontang. Jangan membunuhku, ucap anak buahnya. Aku tak akan membunuh kalian, aku hanya ingin kalian berdua ada di dalam tubuhku. Bukankah kau ingin melakukannya bersama-sama, ucap Raja Selatan. Dan mereka pun mati di sana. Semua orang berkata, raja itu kenapa? Dia memakan temannya sendiri, ucap Xioi, Ause, Ujing, dan juga Yihu. Akhirnya tenagaku sudah kembali, ucap Raja Selatan. Aku merasa terlahir kembali. Hahaha. Dia pun tertawa seperti orang yang psikopat dan tidak memiliki pikiran. Dan kemarilah kalian semua hartaku, sambil melemparkan mereka semua dan berkata, kalian tidak berguna, dasar sampah, ucap Raja Selatan yang membuang semua hartanya. Ayo kita bertarung dengan menggunakan fisik. Raja Selatan Dark Shadow sudah hadir di sini. Kalian semua beruntung sekali. Kalian bisa melihatku bertarung dengan kekuatanku yang sesungguhnya. Dan dia pun mencoba menyerang Tan Sanzang dengan jurus Sun Heaven Freely Shadow Blade yang berhasil membuat tebasan tangan dengan jarak yang cukup jauh, yang membuat dinding yang ada di belakang Tan Sanzang terbelah menjadi dua dengan mudahnya. Sial, kekuatan yang luar biasa, ucap Tan Sanzang. Kaulah yang pertama akan kuberi hadiah, Tan Sanzang, ucap Raja Selatan. Sial, aku tak bisa menahan serangannya. Tanganku bisa saja terpotong, ucap Tan Sanzang. Tiba-tiba Sang Wuqing pun datang. Namaku Sang Wuqing, dan menebas Raja Selatan. Akan tetapi Raja Selatan pun berhasil menghindarinya. Lalu dia pun meloncat dengan setinggi-tingginya sambil tertawa. Semuanya, terimalah ini, jurus tornado bilah pedang. Sial, aku punya firasat buruk, ucap semuanya yang melihatnya. Dan Sang Raja Selatan pun mengeluarkan tebasan di mana-mana dengan bertanya, semuanya minggir, ucap Tan Sanzang. Mereka pun menerima serangan tebasan bertubi-tubi. Akan tetapi mereka juga berhasil menghindarinya. Potong, potong, potong. Dan akan kubuat kalian berkeping-keping semua. Akan kubunuh kalian termasuk Sutra juga. Apapun akan kulakukan selama aku senang, ujarnya. Lalu kita pun diperlihatkan flashback sedikit tentang Raja Selatan ini, di mana dia adalah raja yang dihormati di surga. Akan tetapi sebenarnya dia merasa bosan dengan kekuasaannya karena terlalu banyak aturan surga yang membuatnya tak senang. Dan akhirnya dia memutuskan untuk bergabung dengan Dark Shadow setelah seseorang datang kepadanya. Aku di sini akan menebas kalian semua. Kekuatanku yang selama ini terkekang akan kukeluarkan di sini, ucap Raja Selatan yang senyum-senyum sambil psikopat. Tebas, tebas, dan tebas. Aku suka menjadi diriku sendiri, benar bukan? Sambil tertawa. Hah? Tidak ada seorang pun di sana. Mereka semua menghilang, ucap Raja Selatan yang keheranan. Sementara itu, mereka semua pun berlari dari tempat itu. Sial, surga benar-benar tercemar sekarang. Bahkan dewa pun bisa tercemar, ucap Bailang. Aduh, aku sudah tidak bisa lari lagi, ucap Yihu. Dan tiba-tiba Raja Selatan pun ada di hadapan mereka. Sambil berkata, kabur itu tindakan yang tidak bertanggung jawab loh, ucap Raja Selatan. Raja Selatan yang mengamuk dan menyerang kemana-mana. Kau pasti merasa sangat malu kan, karena kau dikalahkan oleh kami, ucap Tan Sanzang. Tidak, aku tidak bisa, ucap Raja Selatan. Semua akan baik-baik saja kok jika aku membunuh kalian semua. Sutra itu adalah tujuan utama, tapi sekarang aku tak peduli. Aku hanya ingin bersenang-senang sendiri. Benarkah? Pasti ada seseorang yang akan menghajarmu loh jika kau tak becus menjalani tugas ini, Raja Selatan, ucap seseorang. Siapa yang beraninya mencelaku, ucap Raja Selatan sambil berteriak. Oi, aku di belakangmu. Dan ternyata yang bilang itu adalah Sun Wukong yang sudah hadir di sana. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Wah, gila ya.
Makasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami Ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.